Masalahnya di mana sekarang? Masalahnya di terjemahan. Kalau mereka menerjemahkan, maka suka tidak suka, ya, terima atau tidak terima, mereka harus mengakui nama alif lam lam ha itu karena tidak ada di original teksnya baik PB maupun PL, adanya di PT. Tahu PT kalian? Perjanjian terakhir. Jadi kalau Torah dan berikutnya itu perjanjian lama, monggo. Kalau Injil dan berikutnya itu perjanjian baru, monggo. Tapi dunia harus tahu Al-Quran adalah perjanjian terakhir antara kita dengan Allah. Nggak ada perjanjian lagi setelah itu. Mau selamat ikut perjanjian terakhir, nggak selamat silakan tinggalkan. La ikraha fiddin. Masalahnya ketika mereka mengambil nama alif lam lam ha itu, mereka mengubahnya dari proper name menjadi generic name. Di situ masalahnya. Mereka nyolong dari tetangganya tapi mereka rubah gitu loh. Kalau nggak mau kata nyolong sudah ngambil. Seharusnya kan dihormati yang punya nama itu. Islam yang punya nama itu silakan Anda pakai tapi Anda jangan merubah. Akhirnya kan sekarang mereka rubah. Akhirnya kacau balau. Jadi bukan maksud kita membaca Allah di dalam Alkitab tapi otak kita Al-Quran. Tidak begitu. Kita lihat sejarahnya, itu adalah milik Islam dan mereka ambil. Bagi kita sih nggak keberatan, monggo silahkan diambil. Tetapi selanjutnya kita keberatan karena oleh mereka dirubah. Kan itu melanggar kode etik, tidak ada etikanya. Kalau aku bilang orang ono unggah unggue, kalau orang Jawa bilang, mon bahasa Sudaman tanya abdi, naon, daya unggah ungguh. Ya, nggak ada etika, nggak ada sopan santunnya. Sopan santun. Sopan santun. Seharusnya kalau mereka mau ambil, silahkan saja ambil. Kita tidak larang, tapi jangan dirubah. Ya. Nah, sekarang bagaimana upaya kita bisa mendesak itu kepada, karena Gus Beti bersama teman-teman sedang menggagas ini jauh sebelum pemilu. Cuman kan kondisinya belum memungkinkan. Kita akan mengajukan sebuah permohonan kepada, nggak tahu nanti lewat MUI atau lewat LAI langsung atau gimana. Karena ada pendeta Yakob, dia sudah kita undang, tapi beliaunya kan sepuh, jadi nggak bisa datang. Mungkin kami yang diharapkan untuk datang ke rumah beliau di Ambarawa, karena beliau bisa kita gunakan sebagai barisan bagi kita. Beliau menolak penggunaan kata alif lam lam ha itu. Beliau mengaku itu punya Islam, kembalikan ke Islam, gitu loh. Ya. Nah, cuman kan dari kita yang sesama Islam, seberapa kita sadar bahwa itu milik kita? Ya, kenapa? Ya kembali tadi nggak belajar. Ya, coba kalian punya masjid di sekitar rumah kita kalian? Coba, aku ingin tahu nih. Jawab, aku ingin tahu. Ada berapa waktu yang digunakan untuk kajian kristologi di masjid-masjid Anda? Ada nggak kajian kristologi? Nggak ada. Nggak ada kan? Ini Gus Beti selalu teriak-teriak, wahai para takmir masjid, wahai para pemangku masjid, sadarlah kalian bahwa kristologi itu selalu salah satu cabang ilmu tapi nggak diajarkan. Aku nggak minta banyak-banyak. Dari 100% sisihkan 10% untuk belajar kristologi di masjid-masjid Anda. Mungkin ada yang bilang itu nggak nyuna mbahmu goblok kuy. Ya, bagaimana Kanjeng Nabi berdebat dengan kafir Najran? Itu enggak, kalau Arimatea, lembaga dakwah Arimatea itu debat paling 8 jam. Kanjeng Nabi itu kan 3 hari 3 malam berdebat, sehingga akhirnya semua masalah selesai. Tapi ketika masuk pada topik who is Jesus, siapa Yesus, di sana kan nggak ketemu. Akhirnya diperintahkan untuk mubahalah. Tapi kafir-kafir Najran kan nggak mau. Pertanyaannya, dengan apa Kanjeng Nabi berdebat? Kan dengan kristologi. Kan kristologi. Begitu juga Ja'far, ya, yang memimpin hijrah kita pertama. Jadi kalau hijrah itu pertama kali bukan ke Madinah, tapi ke Abbasiyah sana. Ja'far itu berdiskusi dengan Najasyi pakai apa? Ya pakai kristologi. Nggak mungkin nggak pakai kristologi. Artinya pengetahuan kristologi ini, ya, ini harus dipupuk. Cuman masalahnya kacau. 100% waktu digunakan untuk kajian-kajian Islami gitu loh. Gue nggak asal ngomong, ya. Silakan lu cek masjid-masjid lu, ada kajian kristologi? Ada nggak? Kan nggak ada, bikin gue gemes. Nggak ada. Ini harus kita sadarkan. Dunia ini dunia terbuka.
Kita nggak bisa ngontrol anak kita 24 jam ketika megang HP. Di sana terjadi diskusi, perdebatan lintas iman yang semua orang bisa ngomong semau-maunya. Kalau anak-anak kita nggak kita persiapkan dengan ilmu kristologi, bisa amblas itu, bubar. Ini yang harus kita sadarkan untuk semuanya, ya. Sorry, gue kalau ngomong gini gue jadi serius. Harusnya nggak boleh serius ini. Ya, karena gue masuk dalam dunia perdebatan sejak awal-awal reformasi. Pertama kali, ya, kalian mau ngakui mau enggak, sebuah organisasi dakwah yang terang-terangan, ya, masuk ke dalam dunia perdebatan. Organisasi loh ya, bukan orang per orang. Kalau orang per orang ada di Madura itu Bapak Kiai Bahaudin Mudore. Kemudian di Surabaya ada Bapak Abdullah Wasian. Gue nggak ngomong perorangan, gue ngomong lembaga. Maka tersebutlah sebuah lembaga di mana tempat aku bernaung, yaitu Arimatea. Advokasi, rehabilitasi, imunisasi, akidah terpadu, efektif, dan aktual. Itu istilah kampus terlalu ruwet, terlalu ribet. Pakai istilah gampangan saja. Ikon kami menyampaikan Islam, mencegah pemurtatan. Dulu banyak yang protes ke dakwanya, kok model begini. Iya, memang kami dakwah tidak untuk kepada saudara Islam kita. Kami dakwanya ke kandang domba. Gitu loh. Yang Islam sudah diopenin sama NU, sama Muhammadiyah, Al-Irsyad dan segala macamnya. Monggo silakan. Gitu loh. Dan alhamdulillah, aku senang, aku bahagia. Sekarang sudah banyak lembaga-lembaga dakwah yang terjun di bidang ini. Karena kalau Arimatea sendiri nggak sanggup ngopeni berapa luas wilayah Indonesia ini. Maka yang ada di antara kita, ayo kita saling bergandeng tangan menjaga akidah saudara-saudara kita, leluhur kita. Perlunya ilmu kristologi. Aku kira di sini dulu. Mohon maaf kalau aku kadang-kadang lose control, terlalu semangat gitu. Enggak Gus, gini Gus, mau tanya tuh, kalau kita mengadakan kajian kristologi seandainya, itu kan, itu di masjid gitu ya. Lalu apa itu enggak nantinya apa mana monolog apa? Masuk monolog ke situ? Ya, kalau monolog kan ya namanya kan belajar, Pak. Ada pelajar, ada pengajar. Sekarang kan alhamdulillah juga kristologi ini kan sudah banyak muncul itu ya. Generasi-generasi muda, generasi-generasi penerus kita alhamdulillah kan bisa. Dulu Pak ya, dulu itu aku sering diundang ke Makassar. Kita dakwah sampai masuk ke Barong Bulo sana. Di sana banyak saudara kita yang murtad, Pak. Namanya itu masih Salman, tapi sudah ke gereja, ya. Karena apa? Di sana kita Barong Bulo itu Pak. Kalau ada yang asli Makassar naik ke atas Pak. Kalau dinginnya minta ampun, kalau panasnya minta ampun. Kita naik ke sana Pak. Banyak saudara-saudara kita namanya masih Islam, Abdul Aziz, tapi sudah ke gereja. Ya, karena apa? Kita di sana juga bermasalah Pak. Kita dakwah pakai ayat, sementara di sana ada misionaris perempuan dakwanya pakai hand traktor. Lewat kita lewat. Kita pakai ayat, mereka pakai hand traktor, dibagi-baginya hand traktor itu. Selesai sudah. Selesai. Tapi walaupun demikian bukan berarti dakwah pakai ayat itu juga tidak perlu gitu ya. Pakai mal juga perlu. Di sana kita diskusi dengan Salman. Di rumahnya Salman kita datangi, tentunya kita minta izin, ya. Salmannya tetap Kristen, tapi alhamdulillah setelah aku pulang ke tanah Jawa, ya, aku dapat kabar justru adik perempuannya, kalau di sana kan rumahnya tingkat dan dari papan, yang ternyata mendengar diskusi itu dari balik kamar, alhamdulillah subhanallah, adik perempuannya yang masuk Islam. Jadi dalam dakwah itu kita memang mengincar loh bola merah. Ketika bola merah nggak kena, nggak usah resah. Siapa tahu nanti justru bola hijau yang dapat hidayah, karena hidayah bukan milik kita, gitu loh. Nah, aku dulu bilang Pak sama teman-teman Arimatea di Makassar, tolong kalian ada yang belajar kristologi, supaya kalian nggak ngundang aku. Kalau ngundang aku pasti beli tiket, pasti ini itu kan biaya lagi. Ya alhamdulillah sekarang banyak bintang-bintang kristolog dari Makassar ya, banyak di sana dan aku suka. Jadi makanya aku sekarang jarang ke Makassar ya. Tapi juga bikin aku rindu sama coto Makassar di Jalan Gagak itu enak kali gitu. Nah, terus begini Pak, bagaimana pembelajarannya? Ya seperti pembelajaran biasa Bapak.
Ada yang mengajar, ada yang belajar gitu. Aku dulu Pak ya, di sini itu setiap Ahad pagi aku ngisi kajian. Ya, Ahad pagi itu di salah satu masjid terbesar dan itu masjidnya Muhammadiyah. Ya, memang kalau kita baca kitab panduan Muhammadiyah yang ulang tahunnya itu tahun berapa ya? Istimewanya buku ulang tahun itu yang nyetak Presiden Soekarno. Jadi kenapa bisa menjadi istimewa? Karena buku ulang tahun Muhammadiyah yang mencetak Presiden Indonesia, bukan yang mencetak Muhammadiyah sendiri, enggak, ya. Buku panduan ulang tahun Muhammadiyah dicetak oleh Bung Karno. Di situ tertulis salah satu tujuan dari Muhammadiyah didirikan, ya. Di situ dijelaskan ya oleh eh, Romo Yai Dahlan ya, itu untuk menghadapi para zending itu, Pak. Artinya menghadapi bagaimana kristenisasi itu. Ini fakta sejarah seperti itu. Tetapi apa yang terjadi? Aku itu Pak dapat jatah kalau ada pelatihan calon dai-dai muda Muhammadiyah. Biasanya aku yang ngisi kristologinya. Aku kan bukan orang bodoh, Pak. Aku sudah ketemu banyak orang. Dari muka-mukanya tuh aku lihat, ini orang ini ngerti nggak? Orang ini blank nggak? Dan semua rata-rata dari kader-kader dai-dai Muhammadiyah itu, kalau sudah bicara kristologi itu blank dari mukanya aku bisa lihat. Artinya mereka tidak mendapat ilmu kristologi, tidak diajarkan ilmu kristologi. Padahal itu salah satu fundamental yang digagas oleh Romo Yai Ahmad Dahlan. Karena sejarah sudah tidak disampaikan, Pak. Jadi kalau Bapak tanya bagaimana sistemnya? Ya kita belajar. Ada yang mengajar, ada yang belajar. Dulu gue setiap Ahad pagi. Jadi kalau Ahad pagi itu gue sempat guyon begini. Jadi gue bawanya Bible. Ya. Cuman gue masuknya ke masjid, kalau saudara-saudara yang di jalan itu masuknya ke gereja. Karena hari Ahad mereka kan ke gereja. Yang jadi masalah kalau di jalan ada apa-apa sementara kue tergelincir misalkan, terus ditolong orang, dibuka tasnya Bible, dikirain kue salib, ternyata gue ke gereja gitu. Jadi gitu, Mbak, ada yang belajar, ada yang mengajar, ya. Kalau di setiap tempat itu tidak ada kristolog, yang ngundang. Untuk apa uang di kota amal itu? Mau gagah-gagahan doang? Itu kan seharusnya difokuskan untuk pendidikan juga gitu. Ya. Terima kasih untuk Kang Mas Dian Remeh. Mungkin itu aku sudah cukup panjang berbicara. Sekarang aku akan belajar mendengar, karena belajar mendengar itu juga nggak gampang. Terima kasih untuk semuanya, abah-abahku, saudara-saudaraku, Kang Mas, adik, semuanya lah ya. Sorry. Kadang-kadang Gus Muti kalau sudah terlalu semangat dia lose control. Ngomongnya selalu gitu ya. Tapi bagaimanapun aku tetap berharap kita semua bisa dalam satu barisan menjaga akidah saudara-saudara kita, terutama generasi-generasi muda kita. Dari situ aja dulu, aku akan standby menjadi pendengar. Terima kasih matur nuwun nuwun semuanya. Monggo silahkan host. Oh ya, terima kasih Gus sudah meluangkan waktunya untuk naik. Beberapa kali saya untuk mengundang Anda, tapi jarang mau naik gitu. Alhamdulillah kesempatan dan suatu kehormatan bagi pribadi saya. Oke teman-teman, silakan yang lain kalau misalnya bantukan daging atau Bapak Tia mau dilanjutkan kembali. Iya, gini. Jadi memang ketimpangan kita itu contohnya ya model yang terjadi sekarang lah di sini ya. Mereka itu sekarang yang disasar adalah anak-anak, mungkin dari dulunya begitu, karena masuk ke masalah Indonesia udah nggak begitu laku kan itu, karena waktu itu sudah di gap kan, udah saya ini. Nah sekarang mereka masuk ke pendidikan, contohnya ya di PAUD ada, dia tuh bikin PAUD, dan bedanya PAUD mereka itu tas dan buku itu dibiayai oleh mereka, sedangkan kita itu justru dipindahin biaya. Itu bedanya di situ. Lalu menyangkut tentang ilmu kristologi itu tadi kan, ini perlu juga pemahaman kita ini Gus, maksudnya
kurikulumnya itu kan harus teratur. Nah, sedangkan model Abah ini kan cuma ikut di perdebatan-perdebatan gitu aja, mulai Zoom ke sini gitu aja kan, dan dengan secara otodidak dan ada kesenangan tersendiri di itu gitu. Tapi kan nggak ter ini apa namanya, nggak, cara pendidikannya itu kan nggak seperti kita di musola gitu kan, batas itu. Nah, ketika saya mau ini aja informasi, ketika saya mau mengadakan penjelasan atau tentang kristologi itu, apakah mulai dari ketuhanan itu sendiri apa langsung ke kritik teks itu, guys? Oke, sebetulnya saya ingin mendengar saja tadi, tapi karena Abah bertanya, coba akan saya jelaskan ya. Jadi gini, Bah, ya, kita jangan masuk ke dalam hal materi dulu, karena tantangan kita berat, Bah. Aku itu banyak tertolak, Bah, di masjid-masjid, ya. Jadi yang pertama, kita sadarkan dulu sesepuh-sesepuh kita yang megang otoritas di masjid-masjid itu tentang perlunya ilmu kristologi. Itu dulu, sehingga kita dibukakan pintu gitu ya. Ya alhamdulillah sih ya, dulu Gus Beti bersama Arimatea itu sering diundang oleh Darul Lugo. Darul Lugo itu ada di Bangil ya. Terus di Gontor beberapa kali. Dulu belum Unida, universitas apa, sekarang kan jadi universitas, dulu masih institut itu Gontor. Kita sudah masuk sana memberikan penjelasan kristologi. Terus di Pondok Haromain dan banyak pondok-pondok. Itu kalau di Makassar itu, kalau kita mau ke bandara itu sebelah kanan itu kan ada pondok itu. Tauhid atau apa? Tolong dikonfirmasi kalau salah. Itu Arimatea juga pernah diundang ngisi kajian kristologi di sana gitu. Nah, kenapa Gus Beti? Kenapa Arimatea bisa masuk ke sana? Itu kan harus ada pintu yang terbuka, Abah. Jadi yang pertama itu kita jangan, nanti kalau Abah perlu materinya, saya bisa fotokopikan, ada satu buku itu sangat bagus dan itu ditulis oleh Bapak Irsad, orang dari Medan tapi bukan orang Batak, sepertinya orang Melayu. Itu bagus untuk panduan, Mbak. Jadi kalau untuk panduan itu gampang lah, Mbak. Yang penting bagaimana kita sadarkan mereka bahwa kristologi itu juga bagian dari ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Lewat diskusi beliau bersama kafir Najran itu yang terus melahirkan Mubahala itu. Begitu juga Ja'far sebagai pemimpin hijrah ke negeri Najasyi sana. Itu kan pakai kristologi, Mbak. Tanpa kita mendapatkan pintu yang terbuka, kita nggak bisa masuk. Dan kita nggak perlu minta banyak-banyak. Dari 100% kita minta 10% aja lah. Misalkan seminggu sekali, ya 1 jam, tapi itu tertata. Materinya nanti gampang, Mbak. Aku bisa, kalau Abah bersedia mau fotokopi boleh, tapi cukup banyak, Mbak. Karena maksudnya biayanya cukup banyak untuk mengkopi itu, karena memang cukup tebal. Enakan dikirim. Boleh gitu, Mbak. Jadi misalkan Abah ya di masjid, deketi siapa takmir terdekat. Nanti Abah kan sudah sedikit punya ilmu kristologi. Nanti kalau kurang mantap panggil dari luar, gitu, Mbak. Yang penting pintunya terbuka dulu, Mbak. Kira-kira begitu. Monggo dilanjut. Iya, itu juga sedikit-sedikit emang ada. Cuma kajiannya itu seperti habis ngaji rutin, gitu kan, kita ngeriung tuh. Nah, saya sodorkan tentang kristologi itu, apa perbedaannya dan sebagainya, di mana kelemahan-kelemahan atau apa faktanya gitu loh. Itu memang itu sering udah ini ya. Cuma kalau saya itu inginnya, apakah kita tidak melanggar apa namanya hukum ketika saya itu ceramah di masjid, lalu saya membahas kristologi gitu pakai speaker itu kan, karena di lingkungan saya kan itu banyak yang Kristen juga kan gitu. Ini jadi kalau masalah internal gitu sering itu saya selorokan gitu, saya yang ngobrol biasa lah gitu.
ngambil tema gitu. Cuma beberapa orang gitu Gus. Gini Abah, sebelumnya terima kasih untuk nggak tahu nih cewek, oh cowok ya, Satria Madang Pindo ya, makan 2 kali Madang Pindo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus House, Applegate Muslim semua dan Ikhwan Fillah semua. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih Kang Mas. Terima kasih juga untuk Cia ya, Cia. Terima kasih Subandi Tukoso, Masya Allah Gus. Semoga Gus Putih selalu sehat. Amin. Doa yang sama untukmu saudaraku. Terus ada Kang Mas Rusli Abbas. Nggak pernah bosan kalau Gus yang jadi pemateri. Oke, terima kasih. Dan terima kasih untuk semuanya. Maaf saya nggak bisa baca satu persatu. Ya, terima kasih semuanya. Gini ya, Mbak. Ya. Kalau aku nggak salah menangkap yang Abah sampaikan kan itu kristologi itu sengaja disampaikan curi-curi waktu, tidak kata orang Jawa itu dinunutno, diikutkan gitu. Yang aku gagas tidak begitu, Mbak. Memang ada sebuah jadwal untuk ngaji kristologi. Ya. Bukan ketika kita ngaji umum, ngaji Islam nanti diselipkan kristologi. Enggak begitu, Mbak. Itu namanya nggak independen ya. Tetapi yang aku minta, kita minta waktu 10% aja lah. Syukur-syukur dikasih 25% ya alhamdulillah. Misalkan ngajian Islamnya berapa? 75%, 12% untuk kajian kristologinya. Disusun jadwalnya tiap Ahad tiap apa dan itu terjadwal resmi. Gitu, bukan yang disisip-sisipkan gitu. Itu namanya belum bisa dikatakan studi gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, ngaji kan nggak harus pakai toa, Mbak. Dan juga nggak enak ngaji pakai toa, ngapain juga. Kita ingin kesadaran, Mbak atau Mas Adat Wiada, terima kasih ya. Jadi nggak usah pakai toa, Mbak. Ngapain juga orang kita studi kok pakai toa gitu loh. Ya, toa itu sebetulnya hanya digunakan ketika adzan, dan ini orang kafir juga banyak keliru. Adzan itu bukan memanggil Allah. Allah itu Zat yang maha mendengar. Aku pernah ditanya ketika diskusi oleh bapak yang kejawen. Bapak kejawen tanya, kenapa itu kok Allah kan maha mendengar kok dipanggil pakai toa gitu. Ya aku maklumi karena dia tidak tahu. Toa itu memanggil orang untuk sholat, bukan memanggil Allah gitu loh ya. Ya itu enggak perlu, Mbak. Pakai speaker dalam aja gitu loh. Pakai speaker dalam. Terus Abah bicara, tetangga-tetangga saya banyak Kristen. Ya kenapa rupanya? Selama itu, makanya Mbak ya, kenapa aku itu dengan enak saja bicara. Ini teman-teman semua kalau masuk ke channel YouTubeku Subandi T Sukoco ya, YouTube Subandi T Sukoco. Kalian bisa lihat di sana ada 2000 lebih video kajian-kajian. Ya, kalian bisa belajar di sana ya. Aku bebas ngomong Mbak di sana. Karena apa? Sudah aku kasih ring. Ringnya ada. Ringnya ring akademis, Mbak. Ring itu menentukan. Aku pukul orang di tengah jalan, aku bisa kena delik, Mbak. Tapi kalau aku pukul orang di atas ring tinju, itu nggak kena delik karena sudah sepakat. Dan itu aturan mainnya begitu. Jadi ringnya itu kan ring akademis. Kita belajar. Ya memang sih yang namanya agama itu nggak ada yang bisa ketemu semuanya. Bagaimana mau ketemu? Di kita Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus beda-beda. Kalau di kita disalib, kalau di kita tidak disalib, di mereka disalib, kan nggak bisa ketemu itu. Lalu apakah ketika kita menjelaskan Kanjeng Nabi Isa itu tidak disalib terus itu penistaan agama? Kan nggak bisa. Karena bingkainya harus diberi bingkai atau dibingkai ring, mejanya meja akademis, gitu loh. Seperti gini loh, Mbak ya. Kalau kita belajar di kampus, belajar komunis, itu nggak ada larangan, nggak bisa dikenakan delik. Orang namanya belajar kok studi. Tapi kalau komunis itu kita terapkan dalam kehidupan kita, di sana kita bermasalah, gitu loh. Jadi Mbak mengemasnya dalam bingkai akademis. Seperti saudara Kristen kita. Kalau membicarakan Islam dalam bingkai akademis, ya kita juga nggak boleh marah, silahkan saja. Yang penting kan tidak menghujat, tidak menghina, tidak mendiskreditkan, kan begitu. Ya, aku kira begitu, Mbak. Teman-teman lain monggo lah, silahkan ya, monggo silahkan. Ya izin sebentar, ember merah Muslim Kristen Bang.
lanjut Bang. Iya, iya, iya. Jadi memang itu, ya apa namanya, justru begini ya, saya tuh selalu menanyakan atau mencari informasi tentang badan-badan mualaf atau yang menjurus ke itulah, yang menjurus kepada bagaimana kita nanti turunkan atau kita kita jabarkan tentang bagaimana Kristen dan Islam ini di masyarakat tuh. Saya pengennya gini Gus sebetulnya. Saya tuh pengen ada di model di Kerawang, kan sebetulnya dekat di Jakarta ya. Saya selalu tanya di mana ada mualaf center di kabupaten gitu kan. Maksudnya kita masuk ke situ, kita punya label gitu loh. Kita punya label, contohnya gini loh, di sini ya, kantor cabang mualaf center Karawang kan gitu kan. Jadi ketika di itu diterapkan atau disimpan di depan atau ditaruh di depan masjid gitu kan, adalah jadi kelihatan, oh ini ada mualaf center di masjid ini nih. Jadi kalaupun di situ dibahas tentang kristologi, tentu itu tidak akan kena delik karena memang ada dasar hukum atau perlindungan hukum di situ kan. Nah, beda dengan kita yang nggak ada papan nama gitu kan. Ini papan nama ini penting karena apa? Karena satu, untuk memberikan tahu kepada masyarakat yang dimana di situ ada non muslim dan muslim. Nanti kita kalau tuh ada yang mau diskusi orang non muslim kepada kita, itu kan nanti kita terima gitu loh. Dan itu tidak akan mencederai tentang kerukunan antar umat beragama kan gitu intinya. Itu sebetulnya. Cuma sayangnya saya setiap hari itu di Kerawang itu kayaknya belum ada gitu. Kayaknya, tapi belum tahu sih. Itu Gus yang dimaksud itu. Izin bentar Bang. Ayo. Bang, ini Gus Betik. Ini ayat yang kutampilkan ini kira-kira menjelaskannya gimana nih Gus Betik, silakan Bang, kajiannya yang dibuat. Oh, jadi melenceng ke sini kita. Ya nggak apa-apa, ini bagus nih. Aku pengen tahu Nikodemus ini apa gitu. Itu Bang. Pemimpin agama Yahudi Nikodemus datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Yohanes 3:1-2. Pada zaman itu saja pemimpin agama Yahudi mengatakan Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Anda tidak akan pernah mampu berhadapan kepada kebenaran manusia, sekarang perlu bukti. Ya bener Kang, ya makanya kan ngapunten, maaf saya kurang jelas Kang siapa ini tadi yang tanya ya. Jadi gini Kang, kita perlu mendiskusikan Yesus menurut Yesus gitu loh. Bukan Yesus menurut di luar Yesus, entah itu menurut penafsir, entah itu menurut bapak gereja, entah itu menurut misionaris atau menurut Yesus. Maka kalau Yesus menurut Yesus, tinggal buka aja di Yohanes 17 pasal 3. Itu kan yang mengatakan Yesus sendiri gitu loh. Ya, jadi dia connect dengan apa yang disampaikan dalam Yohanes 3:1-2 ya. Dia memang diutus. Ya, yang namanya diutus itu tentu otoritasnya di bawah yang pengutus. Begitu. Cuman kan begini Mas ya. Sekarang Tritunggal itu sudah mengalami dikatakan sebuah varian lagi yang aku bilang tadi. Pada dasarnya selama aku belajar kristologi, Tritunggal itu menganggap Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu setara mereka. Dan itu secara logis ya, meskipun kita tidak membicarakan hal yang lain dulu ya. Secara logis memang seharusnya setara karena mereka dialahkan. Kan kita tidak mungkinlah pakai logika yang waras ya. Kita akan menuhankan sesuatu yang relatif, itu kan enggak mungkin. Gitu loh.
Untuk apa? Kita punya sesembahan kita itu masih relatif, masih ada yang lebih di atas dia, gitu kan? Nggak mungkin, ya. Cuman sekarang Tritunggal itu sudah mengalami varian. Ada Tritunggal yang mengatakan Bapa itu yang maha kuasa, sedangkan Putra dan Kudus itu ada dalam otoritas Bapa. Tetapi walaupun demikian, mereka tetap menganggap Allah itu ya Bapa, Putra dan Roh Kudus, gitu loh. Kan itu melanggar rasionalis kita, karena apa? Kalau seperti itu, maka mereka akan bertuhan terhadap yang relatif. Lah untuk apa gitu? Masalahnya di sana. Makanya sekali-sekali perlu diskusi, Yesus, menurut Yesus itu seperti apa sih? Biar Yesus sendiri menerangkan dirinya. Maka rujukannya adalah ke Yohanes 17 ayat 3. Di sana dia mengaku sebagai yang diutus. Itu yang bisa diterangkan, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi.